membinasakan kaum tersebut. Setelah kaum tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diiringilah dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum yang lain, yaitu kaum Samud. Nah, kepada kaum Samud ini diutuslah seorang nabi yang namanya Saleh. Jadi begitu terus. Nah, apa yang dimaksud dengan waja'alnahum ahadisa? Kemudian kami jadikanlah mereka sebagai bahan-bahan omongan, cerita-ceritaan. Artinya kaum yang dulu sudah dibinasakan itu menjadi bahan ceritaan, menjadi bahan pelajaran, menjadi bahan omongan untuk kaum selanjutnya. Ya pasti kaum Samud yang datangnya belakangan daripada kaum Ad pasti akan punya cerita. Oh, dulu kaum Ad begini, zaman Nabi Nuh seperti ini. Itu akan menjadi omongan, ya, akan menjadi bahan ceritaan. Ya kayak kita dah begini nih, kita kan adanya belakangan nih, ya. Maka kita punya cerita, punya gambaran, punya omongan tentang kisah tentang kaum Samud bagaimana kita tahu. Ya, terus kaum Ad bagaimana? Nanti kepada Nabi Lut kaum Sodom namanya itu bagaimana? Jadi ada ceritanya, ada kisahnya, itu yang menjadi pelajaran buat kita. Maka kata Allah, waja'alnahum ahadisa. Mampur dari zaman ke zaman ada yang nggak ngerasain kali ya? Nggak ngerasain apa nih? Zaman Nabi dia ke zaman Nabi ini masanya nggak ngerasain kali ya? Enggak. Pasti kan dari tawilun zamanun tawilun, masa yang lama. Ya umpama nih, saya ya mungkin satu masa ada berada di kaum Samud. Di kaum Ad. Maka juga nggak ngerasain lagi nanti di zaman kaum Samud. Udah habis masanya. Ya, habis masanya udah, generasinya udah habis. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini nggak ada istilahnya satu individu yang merasakan dua generasi. Karena emang zamanun tawilun, masa yang lama. Ya paling juga cerita begitu dapatnya tuh. Ya, gitu. Kayak kita begini nih, ya. Kan sekarang zamannya kita nih. Katakanlah zaman Rasulullah, kita nggak ngalamin. Tapi kan ada ceritanya, ada kisahnya dan lain sebagainya, entah dari hadis dan lain sebagainya. Begitupun dengan kaum-kaum selanjutnya. Mungkin kaum Samud tahu cerita tentang kaum Ad. Atau nanti mungkin zaman Nabi Lut kan diutuskan kepada kaum Sodom. Kaum Sodom tahu cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud. Mungkin kaum Sodom juga tahu bagaimana tentang cerita tentang zaman Nabi Ibrahim di Babilonia pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Namrud. Mungkin mereka juga tahu kisahnya doang. Ya. Gitu, kisahnya aja. Ya, makanya dikatakan waja'alnahum ahadisa. Allah jadikan mereka yang tadi sudah dibinasakan ahadisa, menjadi bahan omongan, bahan ceritaan, ya, gitu. Jadi ada ceritanya, ada omongannya, ada kisahnya. Gitu. Ya nanti ya zaman Nabi Ibrahim ada lagi. Itu yang disebut dengan kaum Raja Namrud. Ya, Raja Namrud ini kan 11-12 sama Firaun, jemaah. Ya. Dia ini sama juga sama Firaun juga, sama-sama ngaku Tuhan. Ya. Inilah Tuhan yang matinya menyamuk ya dia, Namrud. Raja Namrud itu matinya cuma gara-gara nyamuk. Hah? Lah iya padahal dia ngaku Tuhan. Hah? Belum ada etos, kalau ada etos sudah dipanggil kali udah. Raja Namrud. Itu Allah kirimkan azab berupa nyamuk gitu. Ia masuk ke dalam dirinya. Gara-gara nyamuk doang. Gitu padahal dia ngaku Tuhan. Masa Tuhan mati menyamuk? Gitu ya. Itu kan ada ceritanya juga zaman Nabi Ibrahim. Nah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ya kecil juga kalau umpama udah nyamuk emang kiriman Allah yang mau dikata apa? Gitu, ya. Gitu. Nyamuk kiriman Allah emang buat mengazab dia. Gitu. Ya sama waktu zaman sebelum Nabi. Kan ada ceritanya Raja Abraha yang dilemparin pakai batu kecil-kecil itu tuh.
Burung ababil yang di burung ababil, lah kan batunya mah kecil. Batu sijil kan kecil. Ya tapi kenapa itu jatuh dari pala bisa nembus ke bawah, mati itu. Nah, iya, padahal batunya kecil. Gitu. Hah? Iya, kalau ada buat batu cincin ya. Itu kagak, belum ada. Orang ini pakai cincin nggak ada, paling pandan ini batu sijil dia nggak ada. Nggak ada. Gitu. Warnanya itu memang. Gitu, ya. Ya. Ya, dia punya koleksi kayak apa juga gak ada, punya batu sijil gak ada itu, ya. Dah. Summa arsalna Musa. Kemudian kami utuslah akan Nabi Musa wa akhahu Haruna. Kemudian juga kami utuslah Nabi Musa dan bersama saudaranya yaitu Nabi Harun. Ya, jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ini hampir sejaman. Gitu, ya, hampir sejaman. Ya, jadi berat juga ini. Iya, gitu. Ya, summa arsalna Musa wa akhahu Haruna. Kemudian kami utus akan Nabi Musa dan juga akan saudaranya yaitu Harun. Bi ayatina wa sultanim mubin, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, wa sultanim mubin, hujjatin bayyinatin, dengan hujjah-hujjah yang nyata. Wa huwal yadu wal asa, yaitulah berupa tangan dan tongkat, wa ghairihima minal ayati, dan selain daripada keduanya daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi setiap nabi memang dibekalin dengan yang namanya mukjizat. Yang ini dapat dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, sebagai tanda bahwa dia adalah Rasulullah. Nabi Musa begitu pula, dibekalilah Nabi Musa dengan tanda-tanda kuasa Allah, di antaranya yang yaitu tangannya, tangan Nabi Musa. Bagaimana tangan Nabi Musa? Tangan Nabi Musa dia masukin kemari ketika dia berhadapan dengan Firaun, kemudian ini menyala ini. Bersinar tangannya, ya. Padahal ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu orangnya hitam memang. Nabi Musa itu orangnya hitam, tapi tangannya itu putih, bukan putih kusta, bukan, emang bersinar. Ya, bersinar itu tangannya. Ya, gitu. Dia keluarkan dari sakunya seperti ini, ya, kemudian dikeluarkan seperti ini, itu bersinar tangannya salah satunya. Kemudian diantara lagi yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah kepada dia, tongkat. Ya, tongkatnya kan bisa jadi ular, ya, bisa juga untuk membelah lautan. Itu tongkat Nabi Musa. Gitu, ya. Ya, kemudian ada lagi apa? Taurat juga salah satu daripada mukjizat Nabi Musa. Dan juga ada juga mukjizatnya, pernah ya menghidupkan orang yang mati. Jadi ceritanya ada satu kejadian peristiwa, ada orang dianiaya oleh orang lain, dia meninggal. Kemudian dia meninggal, nggak ketahuan nih siapa yang menganiaya. Nah, kemudian Nabi Musa mencari seekor sapi betina, ya, sapi betina yang belum diangon kemana-mana, kemudian dipotong sama Nabi Musa, kemudian sebagian daripada dagingnya buat mukul itu si mayit. Nah, sababianya itu kemudian mayit itu hidup lagi, ngomong dah tuh, saya dibunuh sama si A, si B, si C, umpama begitu. Ya, ini bukan Vina Cirebon, bukan ya, itu lain ceritanya ini mah. Iya, begitu. Ya, setelah dia kabarin siapa yang meninggal, siapa yang membunuh, mati lagi dianya. Itu salah satunya. Itu juga bagian daripada mukjizat atau kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka kata Allah di sini katakan, summa arsalna Musa wa akham Haruna bi ayatina wa sultanim mubin, hujjatin bayyinatin wal yad wal asa ghairi minal ayah. Ila Fir'auna, kepada Fir'aun Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Ya,
Fir'aun, Korun, nah itu dah. Gitu. Ya cuma kalau Fir'aun mah di anuannya, di eksekutifnya, kalau Korun di pengusahanya. Itu bekerja sama dari berdua, emang sama-sama sablengnya gitu kira-kira. Iya. Gitu. Ila Fir'aun wa malahi, kepada Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Pastakbaru, kemudian mereka takabur, tidak mau beriman, anil imani, daripada beriman dengan apa namanya utusan Allah itu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, wabillahi, dan juga tidak mau beriman kepada Allah dan juga tidak mau beriman kepada tanda-tanda yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa kanu qauman alina qahirina bani Israil la bizulmi, dan mereka adalah kaum yang sombong, kaum yang angkuh, qahirina bani Israil bizulmi, mereka memaksa kaum Bani Israel dengan secara zalim. Jadi intinya Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel yang pada saat itu dipimpin oleh yang namanya Fir'aun. Ya, gitu. Faqalu, apa kata mereka? Anu minuli basyaraini mislina. Wa qaumuhuma lana abiduna muti'una khadi'una. Kata Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesarnya, apa kata mereka? Apakah patut kami beriman kepada dua orang manusia ini yang mereka ini berduanya sama kita gitu. Wa qaumuhuma lana abidun, padahal kaum keduanya, yaitu kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Harun, ya, itu tunduk, patuh, taat kepada kita. Patut nggak? Intinya begini, patut nggak sih? Nih kata Fir'aun sama pemimpin-pemimpinnya, misalnya, patut nggak kita beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Padahal kaum Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan tunduk sama kita, kira-kira begitu. Taat kepada kita. Lah kaumnya aja taat kepada kita, tunduk sama kita, kata Fir'aun. Masa iya kita tunduk, percaya sama Nabi Musa? Ya, logikanya begitu. Makanya dia nggak mau beriman kepada Nabi Musa, nggak mau beriman ngikut kepada Nabi Harun. Juga nggak percaya dengan adanya tanda-tanda yang Allah berikan tadi, nggak mau. Ya. Fakazzabuhuma, maka mereka mendustakan Nabi Musa dan Nabi Harun. Fakanu minal muhlikina, maka adalah mereka menjadi orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan-jalannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Yang sampai sekarang katanya muminya, jasadnya masih ada. Ya, masih ada itu. Ya. Jadi ceritanya Nabi Musa udah diuber-uber. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa ini pakai kudanya kuda betina. Fir'aun pakai kudanya kuda jantan. Jadi udah di pinggir laut, Nabi Musa udah bingung mau kemana lagi, depan laut, belakang Fir'aun. Ya, istilah kata mah maju mundur kena, udah ini. Udah nggak bisa kemana-mana. Gitu. Di depan lautan, di belakang Fir'aun. Begitu. Ya, kemudian Allah berfirman, wahai Nabi Musa, udah getok aja itu laut pakai tongkat, kira-kira begitu. Ya, kemudian setelah laut itu diketuk sama Nabi Musa dengan tongkat, ya itu laut terbelah. Ya, akhirnya Nabi Musa bersama pasukannya dan